Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai topik aplikasi, platform, dan website. Nah, saya menjelaskan dulu nih, bahwa Charles Darwin pernah menyetuskan bahwa it is not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. Kalian tahu artinya apa? Ya, pada tahun 1884, Charles Darwin saja sudah mengungkapkan ya bahwa sebenarnya yang bakalan bisa survive ya itu adalah orang yang bukan orang yang kuat atau juga yang paling pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi. Nah, pada saat revolusi industri seperti saat ini ya, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan bisa dikatakan juga ke yang berdampingan dengan masyarakat 5.0 atau uh, smart society, ya mau nggak mau, suka tidak suka, bahwa um, kalau kalian ingin tetap bisa berada di era sekarang, maka kalian harus mampu berubah. Dan ini juga berlaku pada perpustakaan. Perpustakaan tidak bisa hanya menetap atau mengandalkan perpustakaan konvensional, seperti yang kebanyakan bisa kita temukan di Kalimantan Barat khususnya. Jangankan di bagian pelosok ke daerah Kalimantan Barat, di Pontianak sendiri pun masih banyak sekali perpustakaan yang masih menjalankannya secara konvensional. Padahal eranya sekarang adalah sudah revolusi industri, ya. Kemudian yang masyarakat yang kita layani atau pemustaka yang kita layani itu sudah smart semua, ya. Jadi perpustakaan juga harus mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi saat ini, baik dari segi pengetahuannya maupun juga dari segi komunitas yang akan kita layani. Artinya sudah masyarakat 5.0 atau smart society. Nah, disinilah peran teknologi media perlu diketahui oleh para pustakawan. Sekarang kita lihat, kalian perlu perhatikan ini baik-baik ya. Digital landscape Indonesia. Kita lihat perbandingan dari tahun 2014 ke 2019. Artinya dalam 5 tahun berjalan, itu ada perubahan yang sangat signifikan. Ya, dimana pada tahun 2014, ya dengan populasi masyarakat yang hanya 251,1 juta orang, ya, ternyata pengguna internetnya itu 72,7 juta pada tahun 2014. Nah, kemudian pengguna uh, mobile ataupun handphone di sini itu sekitar 281,9 juta. Kalau kalian perhatikan baik-baik, antara jumlah populasi dengan mobile itu tidak berbanding lurus. Artinya berkemungkinan besar bahwa satu orang itu bisa punya 2 gadget, ya, rata-rata per orang. Padahal 251,1 juta itu tidak semuanya adalah orang dewasa, ya. Bisa juga itu dari usia pertumbuhan, sejak dia lahir itu sudah tercatat sebagai populasi, ya. Artinya kalau kita lihat secara rasional, maka uh, tidak mungkin anak bayi atau balita itu punya handphone, ya. Sehingga kalau kita rata-ratakan, ya, kalau kita anggap saja begini, maka biasanya satu orang itu punya 2-3 gadget. Atau kalau kita lihat perbandingan ini adalah sekitar 2 gadget lah, 251 ke 281. Nah, sedangkan di antara populasi tersebut ada 62 jutanya itu adalah pengguna sosial media. Ya, ya itu sekitar berapa? Sekitar
seperlimanya lah ya, seperlima populasi pengguna sosial media. Nah, sekarang kita lanjut 5 tahun kemudian ya, ada penambahan total populasi yaitu 268,2 juta. Oke. Okay? Dan yang paling melonjak signifikan itu adalah pengguna internetnya. Pengguna internet pada tahun 2019 itu naik 2 kali lipat. 150 juta internet users. Oke. Okay? Nah, untuk di mobile-nya sendiri, mobile subscription-nya ya ada 355,5 juta. Dia melonjak tetapi tidak signifikan. Ya, ya kemungkinan besar ini masih sama, satu orang bisa punya 2-3 gadget ya. Dan pengguna sosial medianya ini baru naiknya drastis. Jadi 150 juta, 2 kali lipatnya. Ya. Jadi pengguna internet dan sosial media di tahun 2019 ini cukup signifikan. Nah, apa tanda pengaruh ini dengan teknologi media dan perpustakaan? Nah, kalau kalian lihat bahwa mayoritas populasi di Indonesia ini sudah mengenal internet, banyak pemakaian terhadap mobile ya, sampai punya 2-3 gadget, dan sosial media, ini sebenarnya adalah sebagai tantangan maupun peluang bagi perpustakaan untuk mengembangkan teknologi yang ada di perpustakaan sendiri. Ya, dengan banyaknya pengguna internet, kita bisa menyediakan website perpustakaan. Kita bisa menyediakan aplikasi perpustakaan. Karena kenapa? Karena mobile aktivitas masyarakat sudah banyak yang bergantung pada handphone atau gadget mereka. Kalian bayangkan saja, internet usersnya sampai 150 juta. Ya, sudah setengah. Tadi baru seperlima, sekarang udah setengahnya gitu ya. Setengahnya populasi adalah pengguna internet. Nah, tadi saya katakan jika sudah begini menjadi tantangan maupun peluang. Tantangannya apa? Wah, sama berarti pada era sekarang masyarakat itu akan dekat dengan internet gitu. Jadi perpustakaan tidak bisa konvensional. Mereka harus menyediakan website, mereka harus menyediakan aplikasi, ya. Kemudian mereka harus siap juga dengan sosial media sebagai media promosinya, sebagai media publikasinya, ya. Selain website, sosial media juga berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat ataupun pemustaka. Nah, itu adalah tantangan maupun peluang yang dihadapi oleh perpustakaan. Lantas, tantangan buat pustakawannya apa? Pustakawannya harus melek terhadap teknologi media. Jangan sampai beberapa kali saya singgung, masyarakatnya atau pemustaka yang kita layani jauh lebih melek digital dibandingkan pustakawan. Ya, hal-hal yang simple berkaitan dengan teknologi harusnya sudah bisa kalian pahami, harus sudah bisa kalian operasionalkan gitu. Nah, apalagi tantangan ini semakin lama semakin mendesak. Dan kalau kalian perhatikan baik-baik ya, dan mungkin kalian adalah orang yang suka mengikuti dunia informasi mengenai perpustakaan, bahwa semenjak adanya COVID-19 ini, tantangan itu semakin mendekati kita. Ya, sekarang siapa sih yang nggak bisa digital? Semenjak COVID, semua dari anak sekolah dasar sampai dengan dewasa itu dipaksa untuk melek terhadap digital. Hampir semua aktivitas itu meningkat terhadap internet usernya ini. Nanti kalau kita sudah dapat data 2020, ini akan berubah ini internet usersnya. Mobile subscription-nya juga akan berubah. Sosial media apalagi. Ya. Kenapa meningkat? Wah, banyak sekarang yang menggunakan TikTok. Pustakawan boleh nggak gunain TikTok? Boleh, selama yang di-share itu baik.
kita harus mampu beradaptasi dengan pemustaka. Kita harus mampu melihat apa yang disukai pemustaka dan kita coba mendekatkan diri kita dengan apa yang mereka sukai.